Bapak Ibu-Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia bagi ibu-ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, kelas 113A dan B, Kabupaten Ponorogo. Semuanya sehat ibu-ibu. Ini di awal pertemuan kita di virtual di malam hari ini. Untuk jadwal berikutnya mungkin tadi ada usulan yang nggak selalu malam sih, misalnya bisa nanti kita coba untuk kadang siang, kadang sore. Yang penting tidak di jam pelajaran gitu kan, tidak di jam pembelajaran. Pesannya Pak Kepala BPGB seperti itu. Jadi kita harus mengadakan fikonnya di luar jam pelajaran. Baik Bapak Ibu, di 20 menit ke depan ini baru pembukaan. Sebelum kita ke pembukaan, mari kita awali sesi kita malam hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan perjalanan kita di awal ini diberi kemudahan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nanti sampai di penghujung semuanya dalam keadaan sukses, lulus semuanya tanpa ada kendala apapun. Yang terpenting kesehatan akan mengiringi kita selama perjalanan, sehat lahir dan batin. Dengan niat tersebut, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Terima kasih Ibu. Untuk malam hari ini kita pertemuan pertama. Jadi sehat semua Ibu ya. Ada yang barangkali gangguan kesehatannya malam ini? Nggak ada ya? Mudah-mudahan semuanya Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah semuanya sehat. Karena memang kesehatan itu lebih penting. Jadi ya nanti yang lain akan mengiringi ketika kita semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk sesi ini saya izin untuk share screen dulu. Apa yang harus kita lalui di sesi ini? Sudah kelihatan Ibu? Sudah Bapak. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Untuk ini Bu, tolong nanti ketika saya presentasi ini layar saya tertutup karena saya menggunakan ini full layar. Jadi misalnya nanti saya nggak tahu kemudian tiba-tiba saya terpental atau apa, tolong jenengan tenang aja ya di ruangan ini misalnya, karena ruangan akan tetap berjalan meskipun misalnya saya harus terpental tiba-tiba karena ada gangguan. Nanti bisa ada yang telepon saya atau ada yang chat saya misalnya, kemudian ada tiba-tiba saya terpental, tolong saya ditelepon gitu aja gitu. Apa yang akan kita lalui di malam ini Ibu? Malam ini kita akan mengadakan diskusi terkait dengan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesi ini nanti berjalan sekitar 90 menit, tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga lebih dari itu. Tapi saya akan membatasi, misalnya nanti paling lambat pun jangan sampai kemudian melebihi jam 9 misalnya, atau ya paling tidak nanti di setengah 9 lah kita sudah selesai, karena tadi agaknya sih mundur, jadi waktu kita agak mundur sedikit tadi masuknya. Baik, terkait dengan
sesi kita malam hari ini adalah sesi pembelajaran, sebuah forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 2 JP malam ini Bapak Ibu bersama saya Muhammad Khairul, fasilitator guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari Kabupaten Gresik. Barangkali ada yang ke Gresik, monggo mampir. Nanti saya bisa serlok rumah saya, nggak apa-apa gitu nggih. Kompetensi lulusan yang dituju, saya besarkan sedikit, mungkin agak kecil. Jadi guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak merefleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Modul ini, capaian modul ini, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran KHD tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Juga CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran KHD. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, dalam beberapa sesi kita akan bisa sebut KHD untuk mempersingkat. Ini terkait dengan apa yang kita pelajari di modul ini. Baik, sesi pembukaan, nanti ada kemudian refleksi kritis CGP selama 30 menit. Refleksi kritis ini nanti Ibu saya minta Ibu-ibu untuk menyampaikan refleksinya, pandangannya terkait dengan materi yang kita bahas. Ya, ada panduannya. Kemudian kita akan buka sesi dialog tanya jawab selama 20 menit. Kemudian ada refleksi dan umpan balik sebelum nanti kita akan tutup sesi kita malam hari ini. Ya. Baik, untuk pembukaan, sesi pembukaan, saya akan mengawali pertemuan ini karena ini baru perdana, ya, baru awal. Ibu, kalau saya mode ini jenengan masih kelihatan nggak presentasi saya? Masih, Bapak. Masih. Oke, Masih, siap. Saya pakai ini aja biar saya bisa melihat tampilan layar dan Bapak Ibu. Di sekitar 20 menit ke depan saya akan coba pembukaan untuk perkenalan, ya, karena kita kan baru awal nih. Coba saya hentikan aja presentasinya biar tidak mengganggu. Oke. Kita baru awal nih ya, baru di awal. Kita akan membuat perkenalan biar nanti sambil mengenal satu sama yang lain. Dengan Bu Pramita bisa ya, audionya sampai bisa? Oh iya, kayaknya. Bisa Bu, dikit-dikit kayak ada keluar tapi agak putus-putus di Bu Pramita. Gini, perkenalannya begini. Saya akan bahas perkenalan melalui makanan aja, makanan. Bapak Ibu, ini malam-malam kita bicara makanan. Tadi sudah makan malam semua, Ibu? Belum, Bapak. Sudah, Bapak. Biar tambah belum sempat, Bapak. Ya, gini. Saya akan memulai, nanti saya akan menyebut salah satu dari nama Ibu, misalnya Bu Ayu gitu ya, atau Bu Ani, Bu Epi, tadi Bu Sevia misalnya. Dengan menyebut makanan begini. Saya akan berkunjung ke rumahnya Bu Win, misalnya Bu Win Narsi. Kebetulan
Di sana saya disuguhi ikan bakar gurami, ya. Enak sekali rasanya. Ketika saya menyebut nama makanan ikan bakar gurami, jenengan konsentrasi di akhir kata itu adalah huruf apa Ibu? Huruf I ya. Huruf I, nanti yang saya sebut namanya, misalnya Bu Win melanjutkan deskripsi kalimat dengan menyebut juga nama makanan yang diawali dengan huruf I. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Kalian konsentrasi. Nanti yang terkendala mikrofon tulis di chat aja ya. Bapak, bisa dimulai, Bu? Bisa. Oke, siap. Nanti syaratnya jangan nyebut ke nama teman, jangan berulang ya. Misalnya yang sudah disebut temannya tolong jangan disebut lagi ya, bergantian gitu kan. Baik. Malam ini rasanya dingin sekali sehingga saya harus keluar dalam keadaan lapar. Beruntung bertemu Bu Ayu nih, bertemu Bu Dwi Ayu ini. Di sana beliau sedang membeli makanan berupa roti bakar. Nah, silakan Bu Dwi Ayu. Roti bakar nih enak nih ya kayaknya. Monggo silakan. Mic-nya Bu. Papa santai dulu sambil mikir. R ya. Boleh nyebut temannya dulu nggak apa-apa. Temannya siapa? Jangan nyebut saya kan sudah. Nama temannya yang berawalan huruf R atau tidak, Bapak? Bukan, nggak harus. Yang berawalan ceritanya saja yang berawalan R. Iya, makanannya aja yang berawalan. Silakan Ibu. Roti bakar yang saya pesan rasanya adalah rasa stroberi. Itu merupakan rasa favorit saya. Makanan yang berawalan R berarti roti. Roti bakar tadi, Bapak. Sama siapa Ibu nyebutnya? Nama temannya dong. Yo. Oh, ngeten ya. Roti bakar yang saya beli itu akan saya bawa ke rumah rekan saya, Ibu Dwi Sagitaria. Yes, ya. Ini R lagi ya. Kebetulan tadi R, ini R lagi. Roti bakar R lagi. Ayo. Monggo Bu Sagita. Oke, terima kasih. Kemarin waktu Idul Adha siang-siang saya pergi ke bersilaturahmi ke rumahnya Bu Hesti Prasetyani Tias. Nah, karena kemungkinan banyaknya daging kurban, saya di sana disuguhi makanan yang paling enak. Ternyata makanan itu yang paling saya sukai yaitu rendang. Ya, pulang juga diberi bingkisan sebanyak, tidak hanya sedikit, dan saya buka di rumah ternyata juga rendang tersebut. Ya, silakan Bu. Siapa tadi yang disebut? Hesti, Bapak. Silakan. Rendang. Ya. Selain rendang, saya juga membawakan gulai untuk Bu Saumi Rombiani. Oke. Gulai itu rasanya enak, tetapi agak sedikit pedas karena mengandung merica. Monggo, Bu. Lanjut Bu Saumi. Bu Saumi ya? Ya. Terima kasih Bu Hesti. Karena kita hari-hari kemarin itu makan ala daging-daging ya, ada rendang, ada gulai. Sekarang saya punya
oleh-oleh khas Palembang, namanya empek-empek. Empek-empek akan saya berikan kepada Bu Nevi. Silakan Bu Nevi. Oke, lanjut. Iya, terima kasih Bu Ani. Karena kemarin saya dikasih empek-empek yang banyak sama Bu Ani, akhirnya kan kalau saya makan sendiri kan ndak habis. Terus akhirnya empek-empek itu saya bagi sama teman saya. Sambil perkenalan, bertamu, saya kasihkan empek-empek itu ke Dek Via. Halo Dek Via, monggo lanjut. Terima Good. kasih. Setelah saya dikasih empek-empek oleh Bunda Nevi, saya makan bersama Bunda Nevi. Ini yang awalannya R ya? Ya, kap ya. Apa? Empek tadi kan kap. Empek-empek? K. Iya. Nah, Oh, ya. Kare, Dek. Ya, kare. Terus Oke, lanjut. saya membuat kare. Kare tersebut saya berikan ke Bu Pramita. Bisa, Bu. Ya. Ya. Suaranya belum muncul, Bunda. Pramita. Sudah, Bu. Lirih, tapi nggak apa. Lanjut aja, agak keras sedikit. Ya. Terima kasih ya atas kiriman karir. Setelah dikirim karir, saya berikan juga karir itu kepada teman saya untuk berlaku nanti. Saya berikan kepada Lima B. Apa, Bu? Saya berikan dengan tambahan goreng. Mohon maaf, di sini tidak bisa didengar dengan jelas. Apa, Bu, makanannya, Bu? Oke. Goreng. Oke. Oh, Ada yang bisa nangkap? goreng. Ada yang bisa mie goreng. Oke, lanjut. Ayo lanjut aja, lanjut Goreng. silakan. dikasihkan Bu. ke siapa Bu? Pramita. Bu Winarsi. Ibu Winarsi. Bu Yan, silakan Bu In. Iya, terima kasih. Apa tadi makanannya ya? Mie goreng. Oh, mie goreng. Itu adalah salah satu makan favorit saya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pramita. Mie goreng yang saya nikmati dengan Bu Pramita itu lezat sekali. Karena mie gorengnya kami berdua merasakan sangat lezat, akhirnya kami pun ke rumahnya Bu Epi untuk mengajak menikmati mie goreng bersama. Namun Bu Epi menolak untuk menikmati mie goreng karena tadi sudah makan mie goreng. Akhirnya Bu Epi pun ingin merasakan makanan yang lainnya, yaitu nasi goreng. Monggo Bu Epi dilanjutkan. Monggo Bu Edi. Sama-sama goreng. Karena Bu Win tadi berbagi dengan saya makanan yang penuh gorengan dan sebenarnya saya sedang diet. Jadi saya mengajak Bu Win dan teman-teman untuk menikmati makanan lain, yaitu versi makanan yang lebih aman untuk saya yang sedang diet ini, yaitu gado-gado. Gado-gado. Ya, Sudah karena semua sama siapa ini? karena gado-gadonya terlalu banyak, jadi saya bagikan kepada Ibu Saumi. Belum tadi ya? Ya. Sudah. Suami sudah. Oh sudah. Yang belum ya, siapa yang belum? Semua. Sudah semua. Oke, baik Ibu, sudah semua nanti dimakan sendiri Bu ya. Oh iya. Bu Devi belum, Bu Sudah diet Devi. loh ini. Devi belum. Oh. Bu Devi. Bu Devi ada.
Oh iya, saya bagikan kepada Bu Devi Ya. aja. Nanti kalau banyak-banyak nanti saya gendut. Oke, silakan Bu Devi. Iya, terima kasih Bu Epi. Nah, gado-gado. Oh, apa ya? Oh, terima kasih Otak-otak. Bu. Oh, Oh, bisa. Apa itu? Opor. opor. Apa? Ya. Opor. Ya, nggih. Ah, Untuk terima kasih gado-gadonya Bu Epi karena saya juga suka dengan gado-gado. Nah, akhirnya saya makan gado-gado yang tadi dari Bu Epi karena saya masih apa ya, masih kurang kenyang, jadinya saya akhirnya membeli opor ayam. oke. Baik, Ibu, terima kasih. Sudah semua ini ya. Tadi sudah disebut semua kan? Sudah. Terima kasih Ibu. Jadi itu perkenalan kita di awal. Mudah-mudahan dengan perkenalan tadi sekaligus melatih konsentrasi ya terkait dengan yang kita bincangkan, makanan. Ya biar sedikit agak santai. Tolong Ibu semuanya jangan terlalu tegang ya, santai aja. Biar room kita nanti bisa berjalan. Jenengan juga tidak terlalu tertekan. Apa merasa ada yang tertekan malam hari ini? Jadi pesannya dari Pak Kepala BPGB kemarin, karena yang diusung adalah tema Merdeka Belajar, maka diupayakan para CGP pun terasa merdeka. Itu ya. Lanjut, saya izin lagi untuk share screen. Setelah kita pembukaan di sekitar 20 menit, Bapak Ibu, apa tujuan pembelajaran kita, yaitu malam hari ini diharapkan peserta mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah ibu-ibu kemarin membaca di LMS eksplorasi konsep modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka malam hari ini kita diajak untuk berdiskusi bersama ya di forum ini. Saya sebagai fasilitator akan berperan benar-benar sebagai fasilitator, gitu kan? Artinya apa? Yang dominan nanti adalah peserta CGP, ibu-ibu semua, guru hebat untuk mendominasi room kita ini. Bagi yang terkendala audio, saya bisa menyadari nanti bisa juga dibantu dengan tulis di chat atau sebisanya. Yang penting nanti bisa kita diskusi. Itu ya, itu pembelajaran kita, tujuan pembelajaran di sesi ini. Ini yang tadi untuk ya, ini terkait dengan skenario. Jadi pembukaan tadi sudah kita lalui, kemudian nanti kita akan masuk di refleksi kritis. Di refleksi kritis sekitar 30 menit nanti peserta diharapkan, ini setiap CGP ya, menyampaikan, memberikan perspektif reflektifnya masing-masing secara kritis tentang pemikiran KHD di 30 menit ke depan, ya. Nanti kemudian kita baru mengadakan sesi dialog. Jadi di sesi berikutnya kita akan melakukan sesi di mana ibu-ibu harus menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Sebelum itu
di sesi kita biar nanti berjalan dengan baik. Mohon kesepakatan belajar yang sudah ada bisa kita lalui, bisa kita jalani, atau mungkin nanti ada tambahan yang lain. Jadi semua peserta ada kesempatan untuk berpendapat. Jadi semua diberi kesempatan untuk berpendapat dan saling terbuka, menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain tentu dipersilakan mendengarkan baik-baik. Berpendapat setelah dipersilakan, atau mungkin yang poin 4 itu meskipun tidak dipersilakan tapi berinisiatif untuk mengajukan dirinya berpendapat. Itu nanti tentu ada akan poin tersendiri. Yang poin 5 tentu kita harus hadir sepenuhnya, berpartisipasi di room ini sehingga nanti benar-benar kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita diskusikan di malam hari ini. Ikutilah sesi ini dengan gembira. Mudah-mudahan yang lagi gelisah bisa hilang malam hari ini karena bertemu dengan teman-teman sekalipun di tatap maya. Baik, kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu refleksi kritis. Apa yang harus ibu-ibu sampaikan di refleksi kritis ini ada panduannya. Ada 4, saya kecilkan sebentar, kelihatan nggih? Ada 4 pertanyaan pemandu, pertanyaan pemantik, ya. Ada 4 pertanyaan pemantik. Jadi yang disampaikan boleh jenengan buat catatan sedikit-sedikit di kertas atau apa yang mungkin Bapak, yang mungkin Ibu bisa ambil di sekitar Ibu. Yang nanti Ibu sampaikan di sesi ini adalah apa makna kata menuntun bagi jenengan, bagi murid-murid jenengan di kelas. Jadi apa makna kata menuntun? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun itu jenengan maknai dalam konteks sosial budaya yang ada di daerah ibu-ibu semuanya. Di konteksnya di daerah Bapak Ibu terkait dengan budaya setempat. Apa yang dapat jenengan lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah ibu-ibu sendiri. Jadi bagaimana menuntun itu kemudian dimaknai dalam konteks sosial budaya daerah setempat. Ada apa di daerah Bapak Ibu misalnya, yang itu bisa diangkat dalam sebuah pembelajaran yang di sana mengandung makna kata menuntun bagi murid-murid. Nah, yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Mengapa sih harus ada kodrat alam, kodrat zaman? Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD dengan peran jenengan sebagai pendidik? Relevansinya apa? Bisa dipahami dari pertanyaan ini, Bu? Halo? Ampun, G. Ya, nanti jenengan nyampaikan tentu tidak harus urut seperti ini.
sesuai dengan pemikiran Ibu jenengan apa yang sudah Ibu tangkap dari hasil jenengan belajar melalui LMS kemarin terkait dengan modul 1.1 di eksplorasi konsep. Itu, dan bisa saya tutup dulu untuk share screen ini, dan kita akan mendengarkan terkait dengan sesi kita refleksi kritis dari masing-masing CGP. Baik, ini ada 30 menit waktunya. Kalau kita bagi 10 berarti maksimal hanya 1 CGP 3 menitan. 3 menit itu lama atau sebentar, Bu ya? Lumayan, Bapak. Ya, nggak harus 3 menit. Masih ada yang barangkali perlu ini terkait dengan teknisnya, sudah dipahami ya. Jadi di sesi ini nanti saya beri kesempatan ke ibu-ibu untuk menyampaikan refleksi kritisnya terkait dengan pemikiran filosofis pendidikan KHD dengan pertanyaan pemantik tadi. Baik, saya sebut, saya tunjuk, apa ada yang barangkali mau mengajukan diri sebelum saya tunjuk, disilahkan. Monggo. Saya izin duluan saja ya Bapak, nanti kalau misalnya kurang lengkap atau kurang sempurna ya memang keterbatasan saya. Tidak ada yang salah, Bu. Tidak ada yang salah. Iya. Oke, silakan Bu Nevi, Bapak. Ya, Bu Nevi. Saya mengingat namanya panjang. Silakan Bu Nevi. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya, juga teman-teman yang ada di virtual room ini, tentang refleksi kritis filosofis tentang pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah yang harus diberikan kepada anak, cakap baik lahir maupun batin. Itu menurut saya. Terus dalam di sini tadi ada yang istilahnya menuntun. Nah, menuntun di sini sebagai guru atau pendidik itu sebagai pendidik harus bisa memberikan sesuai dengan kodratnya dalam menjalankan aktivitas sebagai pendidik guna memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik yang bermakna untuk perilaku-perilaku anak yang baik, terutamanya untuk pendidikan yang akan di masa yang mendatang. Itu dulu Bapak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nevi. Baik. Saya berikan ke yang lain, barangkali ada yang mau menyusul untuk memberikan refleksi kritis. Saya langsung menambahkan saja, Nji. Oke, Bu Win. Bu Win, monggo Bu Win. Menuntun. Berarti kita itu harus mengerti karakter atau watak kebutuhan dari peserta didik itu apa. Kalau kita sudah mengetahui karakter, watak, bakat yang dimiliki anak, kita pun belajar akhirnya. Seperti halnya anak dengan bakat menyanyi misalkan. Kita penuhi kebutuhan anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Kita gali potensinya, setiap anak itu mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menuntun apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak didik kita. Seperti itu, Bapak. Ya, monggo yang lain langsung menambahkan. Ya. Ada yang mau menyusul Bu Win? Ya, silakan Bu Evi. Yeah. Arti kata menuntun itu bagi saya sebagai seorang pendidik itu ada banyak. Menuntun dalam hal membimbing, mendampingi, memotivasi dan mendukung, memberikan contoh, mengembangkan potensi
atau menyelesaikan masalah. Misalnya dalam hal membimbing. Membimbing itu kita kan memberikan arahan kepada peserta didik atau anak kita, baik dalam belajar atau bersosialisasi dengan temannya, dan sebagainya. Misalkan dalam hal pendampingan, berarti kita sebagai guru itu menuntun dan juga melibatkan kehadiran orang tua pada proses pembelajaran dan perkembangan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ada pendampingan kita kepada orang tua dan juga pendampingan kita kepada anak. Pendampingan kita kepada anak itu mendampingi perkembangannya di sekolah, pendampingan kita kepada orang tua memberikan pengarahan bahwasannya anak itu juga butuh bantuan, butuh bimbingan dari orang tua juga di rumah. Menuntun dalam hal memotivasi juga bisa diartikan sebagai memberikan dorongan atau semangat kepada siswa agar tetap semangat dalam belajar, mencapai cita-cita dan sebagainya. Kalau memberikan contoh, tadi sudah diartikan dengan Bu Win dan Bu Nevi. Kalau mengembangkan potensi, kita kan di sekolah juga ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Jadi selain kita menuntun, mendidik dalam hal pendidikan, kita juga mengembangkan potensi mereka di bidang non-akademik seperti ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan yang terakhir sebagai penyelesaian masalah juga mengajarkan anak cara menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi. Jadi menuntun bukan hanya dalam hal pendidikan saja, tetapi juga watak dan juga budi pekerti seperti itu, Bapak. Itu mungkin tambahan dari saya dalam mengartikan kata menuntun. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Silakan. Yes, saya Bapak. Ayo, nggih nggak apa-apa. Langsung sapain dulu Bu Dwi. Ayo, Bu Ayu dulu, nggih. Mohon izin menambahkan sedikit terkait dengan pemaknaan kata menuntun yang saya terima, nggih. Menuntun itu seperti yang disampaikan Bu Epi tadi sudah sangat lengkap. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan bahwa dalam menuntun itu juga ada kegiatan memfasilitasi. Jadi misalkan kita sebagai guru tidak mampu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, kita juga berusaha untuk mencari bagaimana supaya si anak tersebut merasa diperhatikan oleh sekolah, dengan misalkan ada permasalahan yang ternyata si anak tersebut itu memiliki kemauan dan kemampuan sedikit, meskipun sedikit dalam hal bidang tarik suara, hanya saja mungkin yang dia minati adalah tarik suara tradisional atau lagu-lagu campur sari, lagu-lagu Jawa. Sedangkan di ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu rata-rata hanya fokus ke musik atau lagu pop. Nah, itu bagaimana kita berusaha mencarikan mungkin guru dari luar untuk didatangkan untuk membimbing si anak tersebut supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Mungkin ngoten sedikit tambahan terkait pemaknaan menuntun di dalam pembelajaran yang ada di sekolah saya, Bapak. Baik, Bu Ayu. Ada lagi? Menambahkan sedikit, Bapak. Silakan. Ya, juga tadi sama sebenarnya sudah lengkap juga. Saya hanya sedikit menambahkan seperti dengan pemikiran KHD, kalau kita tuh harus memberi kebebasan pada anak. Jadi kita sebagai guru atau sebagai menuntun itu tadi, jadi kita harus mengikuti aja gimana anaknya ini akan mengarahnya kemana gitu. Jadi kita sama sebagai fasilitator mungkin ya, jadi mengarahkan anak, misalkan yang Bu Ayu tadi sebutkan kalau anaknya ini suka dengan musik yang apa gitu, sama, atau mungkin juga dengan siswa yang mungkin suka dengan olahraga, nah seperti itu. Jadi kita menuntun, jadi membimbing sesuai dengan keinginan anak tersebut. Terima kasih. Oke, baik Bu Devi. Ada yang lain yang menyusul? Ini masih membicarakan terkait dengan menuntun. Dan mungkin bisa ditambahkan yang lain.
bagaimana dihubungkan dengan budaya di daerah Bapak Ibu. Silakan, ada yang belum menyampaikan refleksi kritisnya. Bu Pramita masih terdengar. Oh ya, silakan Bu. Ya, mungkin saya hanya menambah sedikit saja. Bu Evi sangat-sangat jelas sekali dan tepat sekali dalam menyampaikannya, sangat bagus sekali. Dan yang sudah memberi contoh adalah Bu Winarsih. Ini mau bilang apa ya? Ya seperti itu, lebih lengkap dan lebih tambah ilmunya lagi, bisa merangkum seperti itu. Ternyata setelah bertemu dengan teman-teman, merangkum itu tidak hanya dari kita sendiri ternyata. Menurut saya, menurut pemahaman saya, makna menuntun itu dalam sekolahan saya itu mungkin memang benar dari Bu Win tadi, Bu Winarsih tadi, menuntun itu kita harus mempelajari karakter anak, apa yang menjadi yang paling menonjol di anak, yang ia sukai, ia senangi, mungkin seperti itu. Bakat anak kita mengarahkan yang lebih bagus lagi, seperti itu mungkin ya, yang kita agar anak itu lebih terarah kepada apa yang ia miliki, yang dibakati anak tersebut. Dan kita juga bisa sebagai pendidik juga mengarahkan ke hal-hal yang mungkin belum diminati anak atau belum dikenal anak. Nah, itu nanti kalau pendidiknya mengenalkan, contohnya kalau sekarang tentang IT yang seperti apa, bagaimana itu. Nah, ternyata anak itu sebelumnya belum mengenal, oh bakatnya di bidang itu, kita juga bisa mengarahkan ke situ. Jadi kita tidak hanya melihat karakter anak dari sebelum-sebelumnya saja. Jadi kita harus memberikan semacam pengetahuan yang anak mungkin belum tahu. Ternyata setelah kita beri contoh, ternyata anak itu mengarah ke sana, seperti itu. Mungkin Bapak lebih paham dengan maksud saya. Maaf, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Sagita. Ada yang lain yang belum menyampaikan refleksinya? Silakan. Untuk ini masih bahasan menuntun, ya. Ini izin menambahkan sedikit, Bapak. Silakan. Pada dasarnya semuanya sudah bagus-bagus semua. Menuntun itu sama dengan mengarahkan, membimbing. Sebagai pendidik, kita mengibaratkan kalau kita itu sebagai petani, katanya Ki Hajar Dewantara, dan murid itu sebagai benihnya. Kalau kita misalnya menanam cabai, murid itu sebagai bibitnya cabai, kita beri pupuk, kita siram, kita rawat, maka mereka akan tumbuh menjadi cabai yang bagus dan berkualitas sehingga harga jualnya juga tinggi. Kalau mereka itu sebagai cabai, tetapi kita sebagai pendidik tidak merawat, tidak menyiram, tidak memberi pupuk, maka cabai itu akan layu. Dan kalau panennya pun cabai itu seperti tidak bisa berkembang dengan bagus. Saya rasa seperti itu, Bapak. Mohon izin direvisi, Malih. Jadi sementara tidak ada yang salah di paparan ini ya. Saya memberikan kesempatan yang belum, silakan untuk memberikan refleksinya. Bu Pramita kayaknya mau bersuara. Belum bisa, Bu, ya?
Untuk bisa di kolom chat aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kayaknya masih susah deh ini. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Jangan tulis di kolom chat aja yang Bu Pramita. Nggih. Besok bisa dibenahi, besok nyantai aja, besok nggak apa-apa. Jangan tulis di kolom chat aja. Yang lain, saya tunggu Bu Pramita untuk chatnya. Yang lain Bu, yang belum. Izin Bapak menambah. Kan Bu Via. Okay. Menuntut menurut saya itu membangun hubungan yang positif Bapak antara siswa. Jadi kita itu bagaimana cara membangun hubungan positif dengan siswa kayak gitu. Siswanya itu biar bisa dekat dengan kita, cerita dengan kita, masalahnya, permasalahan apa yang dirasakan oleh siswa tersebut, pelajaran materi apa yang mereka nggak bisa, yang mereka kurang paham di mana, itu bisa mereka ceritakan kepada kita. Intinya itu Bapak. Cukup Ibu? Iya, cukup. Ya, ya. Nah, sedikit saja. Oke, siap. Lagi, yang satu lagi selain Bu Pramita. Apa yang belum ya? Bu Pramita biar tulis di kolom chat aja. Apa nggih? Silakan tulis di kolom chat. Kalau memang di kolom chat bisa nggak Bu Pramita? Atau nanti bisa Japri saya juga nggak apa-apa. Ya. Satu lagi ini, apa yang belum? Sudah semua. Selain Bu Pramita yang terkendala. Oke, baik. Tadi yang Ibu-Ibu sampaikan terkait dengan makna menuntun, saya menyimaknya itu sudah memahami apa sih sebenarnya konteks menuntun. Jadi tadi ada yang menyampaikan diibaratkan menanam, itu berarti hanya sekedar memberi pupuk. Itu kemarin yang dicontohkan di materi di LMS seperti itu. Jadi petani, gitu ya. Ibaratnya sebagai petani. Sekarang kita bisa masuk ke sesi yang berikutnya untuk sesi tanya jawab. Jadi kalau tadi Ibu-Ibu sudah menyampaikan terkait dengan menuntun. Dari pertanyaan pemantik tadi ada 2 atau 3 yang belum tersentuh, gitu kan? Belum tersentuh. Kalau boleh saya ingatkan dan Ibu bisa catat, saya tidak share screen lagi biar tidak ini nutup layar. Menuntun itu dimaknai dalam konteks sosial budaya. Di apa sih budaya yang misalnya di daerah Bapak Ibu yang sekiranya itu dominan, ada budaya apa, dan itu ketika ditarik menjadi sebuah perwujudan pendidikan bagi anak, maka bagaimana Ibu bisa memaknai kata menuntun itu jika dimaknai dalam konteks sosial budaya. Nanti kita bisa diskusikan ini, nanti bisa. Kemudian yang berikutnya, nah, tadi belum sempat disinggung oleh Ibu-Ibu terkait dengan apa kemarin yang jenengan pelajari, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Bagaimana itu kemudian implementasinya, realnya di pendidikan bagi murid-murid. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kemudian yang terakhir, ada istilah
pendidikan berhamba pada anak. Kata-kata berhamba itu seperti apa? Di sesi yang saya tak baca dulu ini chatnya Bu Pramita. Nggih, nggak apa-apa Ibu, santai aja ya. Menuntun diartikan sebagai menuntun peserta didik, mendampingi, mengarahkan, dan mendorong. Jadi itu memang makna dari menuntun, kan? Jadi mendampingi, mengarahkan. Untuk mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, bagi peserta didik. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain terkait dengan makna menuntun. Baik di sesi 25 menit ke depan, ini adalah sesi tanya jawab atau diskusi 20 menit ke depan. Begini, masih terkait sama temanya dengan yang kita bicarakan tadi, filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jenengan boleh bertanya, nanti pertanyaan akan dijawab oleh teman yang lain, kan? Karena diskusi ini tanya jawab. Kalau tadi kan memberikan pandangan, refleksinya masing-masing, pemahamannya sendiri-sendiri. Di sesi yang kedua ini, Ibu-ibu dipersilakan untuk ada yang bertanya dan kemudian ada yang bisa menjawab. Bisa dipahami teknisnya, ya? Baik, silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan kemarin dengan memahami konsep di modul 1.1 yang sudah Ibu-ibu baca di materi kemarin. Atau ada di video kemarin yang jenengan sempat simak. Ketika kemudian ada yang perlu ditanyakan, maka sesi ini adalah kesempatan Ibu-ibu untuk mendiskusikan. Silakan, siapa yang mau bertanya lebih dahulu? Kalau mungkin di sampingnya ada, barangkali ada air atau ada apa, boleh ya, sambil nggak apa-apa, sambil dinikmati makanan kecil, makanan ringan. Kalau sebelah saya hanya ada botol air. Enggak. Sama Bapak, di samping saya juga botol minum dan sudah saya minum. Yang mau tanya silakan langsung aja, nggak pakai resep. Mungkin saya langsung saja nih. Saya tanya dengan budaya yang dominan di daerah kita masing-masing. Ini semua ponorogo nih. Sesuai dengan konteks sosial budaya itu mungkin ada yang bisa membantu memahamkan saya kaitannya dengan itu, karena jujur ini saya kurang dapat mampu memahami seperti itu. Monggo teman-teman. Oke, yang diangkat Bu Win adalah terkait dengan sosial budaya. Bagaimana kita memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya. Ini harusnya clear di sesi ini, Bu. Soalnya nanti besok di ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2 kayaknya yang dibahas itu. Ya, jadi produknya nanti di presentasi juga terkait dengan itu. Sosial. Mungkin saya, Bapak. Oke, silakan. Bu Epi. Untuk pertanyaan dari Bu Win tadi tentang bagaimana menuntun dalam konteks sosial budaya sesuai dengan daerah kita, nggih.
kita menuntunnya kan sesuai daerah kita itu kan bukan hanya Ponorogo tapi nggih Indonesia itu lebih mengenal dengan istilah anggah-ungguh. Nah, kalau bahasa Jawa sendiri, kita untuk menunjukkan anggah-ungguh kita kepada orang yang lebih tua, itu kan menggunakan basa kromo inggil seperti itu. Nah, menuntun kita dalam hal budaya bahasa daerah budaya daerah itu misalnya dengan mengajarkan bahasa ibu atau bahasa dari daerah kita sendiri, yaitu bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Jawa sendiri memang sudah diatur sedemikian rupa bagaimana cara kita membedakan atau menghormati orang yang lebih tua, orang yang sepadan dengan kita, dan orang yang lebih muda daripada kita. Itu dalam hal bahasa. Jadi kita menuntunnya dalam bidang bahasa. Berikutnya dalam hal kearifan lokal. Daerah kita itu banyak sekali masyarakat kalau dulu itu membuat tikar itu dari kloso mendong kalau sepengetahuan saya. Depan rumah saya itu soalnya dulu buat. Nah, Nganam ya kalau Bu Epi ya. sekarang mungkin sudah capek gitu. Nah, itu kita mengenalkan kembali budaya yang seperti itu, mungkin dari prosesnya buat versi miniaturnya mungkin. Terus lagi selain kloso mendong juga ada tas dari menjalin, tas apa itu Bu? Dari warna-warni, bahkan sekarang sudah terkenal di Shopee, itu warna-warnanya sudah lebih cerah dan banyak ibu-ibu sosialita yang bawa tasnya itu sudah bukan lagi tas bermerek atau branded, yaitu tasnya bisa dari buatan daerah masing-masing. Nah, itu cara kita menuntun untuk berdasarkan kearifan lokal ya seperti itu tadi. Itu salah duanya. Tadi kan yang satu bahasa, yang kemudian yang satunya kearifan lokal. Kemudian bisa juga di ekstrakurikuler. Kalau di SD itu ekstrakurikulernya kan sudah ada ekstrakurikuler yang hubungannya dengan kearifan lokal. Contohnya seni tari dan juga kerawitan. Itu di SD saya sendiri seni tarinya juga sudah berjalan. Kemudian ekstrakurikulernya yang dalam hal kerawitan itu juga berjalan. Sedangkan kerawitan sendiri kan tidak ada, bukan budaya dari luar, itu budaya kita sendiri. Nah, kita ajarkan kepada peserta didik kita atau anak kita, itu adalah salah satu cara kita menuntun dalam hal kearifan lokal itu sendiri. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan dan Bu Win beserta teman-teman semoga sedikit membantu karena itu sedikit pengetahuan yang saya ketahui selama ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, luar biasa Bu Epi. Panjang lebar. Jadi mengkaitkan bagaimana kemudian kata menuntun itu dihubungkan dengan konteks sosial budaya di wilayah setempat. Jadi sempat muncul ada bagaimana kita mengajarkan bahasa ke anak dari sisi sopan santun misalnya. Kemudian bagaimana mengajarkan keterampilan membuat produk apa tadi Bu? Kloso mendong apa Bu? Nggih, kloso mendong sama tas dari menjalin apa-apa itu lupa namanya. Itu kan kemudian bisa bagaimana proses pembelajarannya terkait dengan karya itu misalnya atau produk itu kemudian guru posisinya tetap masih di kata menuntun itu gitu kan. Kemudian masuk ada budaya-budaya yang lain. Ada yang menambahkan atau mungkin ada yang masih perlu digali terkait dengan bagaimana kita memaknai menuntun dalam konteks sosial budaya. Silakan ada yang barangkali. Nambahin Pak. Oke, silakan Bu Dwi Sakita. Terima kasih. Mungkin dari Bu Epi itu ke bidang sosial budaya apa keterampilan ya yang kloso mendong seperti itu tadi dan sebagainya. Kalau saya karena guru TK mungkin yang lebih ke sikap perilaku pembiasaan anak setiap hari di pagi hari itu salim ke bu guru dan ke teman-temannya itu juga
menurut saya juga masuk dalam sosial budaya. Contohnya seperti itu, kita bisa menuntun anak ke yang ke pembiasaan dari sejak dini, salim dan mengucapkan assalamualaikum, itu mungkin juga bisa menjadi kebudayaan kita karena kita sebagai orang Timur. Seperti itu Bapak mungkin. Terima kasih. Luar biasa Bu Sagita. Itu jadi ada konteks sosial. Itu kan sosial Bu ya, kalau saya memaknai itu kan sosial. Jadi bagaimana kemudian anak berinteraksi kan. Salam itu kan berinteraksi. Ada yang lain? Saya masih izin menambahkan Bapak sedikit. Silakan. Kita di Ponorogo jangan lupa ada Reok Ponorogo. Kita bisa memperkenalkan kepada anak didik kita asal-usul reok, kemudian bagaimana cara menjaga dan melestarikan reok tersebut sehingga kedepannya tetap bisa dilestarikan untuk anak cucu kita nanti, sehingga tidak punah begitu saja. Terima kasih Bapak. Ada kesenian, ya. Itu juga termasuk budaya setempat ya Ponorogo. Kira-kira bisa dipahami Ibu ya. Jadi bagaimana kemudian kita memaknai menuntun itu di konteks sosial budaya. Jadi kesenian reok pun kemudian bagaimana itu bisa dibawa ke pembelajaran. Ambil sisi mananya, misalnya apa Bu? Pesannya reok itu apa Bu? Saya kalau boleh tahu. Pesannya apa sih reok itu? Kesenian reok itu pesannya apa? Pantang menyerah. Iya. Pesannya reok mungkin Sama. Ya. Jadi kan di sana ada nilai-nilai kan ya, berarti ada nilai-nilai yang dibangun itu kan, dan itu yang dibawa ke pembelajaran, dan ini dari konteks budayanya sudah muncul. Ada yang lain masih ini atau kemudian saya akan melanjutkan ke pembahasan terkait dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Monggo barangkali ada yang tanya terkait dengan itu atau mungkin bisa diskusi kita lanjutkan di topik apa sih sebenarnya pendidikan itu kemudian dihubungkan dengan kodrat alam, kodrat zaman. Nggih, Bapak. Nah, kalau seperti tadi di sosial budaya nggih. Kalau saya kebetulan kan di tingkat SMK nggih Bapak ya. Nah, karena di tingkat SMK itu anak-anak sudah gimana ya? Sama kembali lagi ke sopan santun itu tadi. Sekarang itu anak-anak apalagi contohnya lah anak didik saya gitu ya, sudah jauh dengan kata sopan santun gitu. Ngomong sama gurunya kadang pakai bahasa ngoko. Jadi kan itu kalau masih anak kecil dibilangi itu tadi seperti yang dikatakan Bu Sagita, jadi harus dari TK ya, dari sejak dini itu dituntun, dibimbing untuk agar budayanya itu atau positif dan seperti itu. Dan apalagi di kodrat zaman gitu Bapak ya. Sekarang kan sudah banyak sekali perubahan zaman. Jadi kita mendidik anak di 10 tahun kemarin dengan peserta didik yang sekarang pasti sangat berbeda. Apalagi saya di tingkat SMK yang notabene anak didik saya itu akrab sekali dengan sosial media. Itu. Jadi kita harus benar-benar bisa menuntun mereka, membimbing mereka bagaimana untuk ada perubahan zaman ini. Jadi menggunakan teknologi dengan baik. Jadi jangan sampai ada kekeliruan ini ketika mereka menggunakan sosial media mereka. Karena sekarang kan apa-apa kan viral, sedikit-sedikit kan zamannya viral seperti itu. Nah, biasanya ini anak-anak remaja di sini karena mereka kan seperti ingin mencari jati diri ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak membimbing anak-anak ini, kita tidak dekat dengan mereka, mereka pasti akan
mengalami kenakalan remaja seperti itu kalau dihubungkan dengan perubahan-perubahan pada zaman sekarang dan zaman dahulu. Ini yang paling digarisbawahi dari sosial media ini. Jadi kadang mereka tidak bisa berpikir, oh ketika saya update ini ternyata akan berdampak buruk juga pada mereka dan lingkungan, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarganya. Seperti itu. Baik, Bu Devi, ini mengkorelasikan bagaimana kemudian kodrat zaman pendidikan terkait dengan kodrat zaman. Ini sudah zamannya sosial media. Ada yang lain? Ini kita sudah bagaimana pendidikan itu harus di pemikiran KHD kemarin itu memang beliau menyampaikan bahwa pendidikan memang harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang disampaikan Bu Devi tadi kodrat zaman. Ya. Saya ingin kita diskusikan lagi apa ini kemudian bagaimana mengimplementasikan, bagaimana kemudian kelanjutan pendidikan itu harus mempertimbangkan dua ini. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Yang dicontohkan tadi Bu Devi itu kodrat zaman. Media sosial. Media sosial itu bagaimana? Kalau yang disampaikan Bu Devi tadi kayaknya sih masih di sisi kekhawatiran dampak negatif. Nah, apakah kemudian kita harus selalu berpikir ke dampak negatif saja? Silakan. Izin Bapak. Ya. Kalau menurut saya sesuai kodrat alam itu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk mengajarkan kepada anak didik kita. Misalnya seperti tadi yang diutarakan Bu Epi, kloso mendong. Kalau kita di daerah situ biasanya banyak mendong ya Bapak. Itu bisa mengajarkan untuk salah satu misalnya seni rupa menganyam. Itu bisa diajarkan karena di situ banyak sekali tanaman mendong atau kerajinan plastik seperti tadi. Kalau sesuai kodrat zaman, saya rasa kita mengacu pada perubahan zaman. Kalau yang dulunya itu kita metodenya cuma ceramah, mendengarkan, sekarang kan ada berbagai teknologi seperti Canva, media lainnya seperti itu, sehingga anak-anak itu akan lebih termotivasi untuk belajar lagi karena menarik, pembelajarannya menarik begitu Bapak. Ini sudah Bu Westi masuk ke kodrat alam dengan mengeksplor potensi gitu kan. Jadi ada bahan yang memang dibuat untuk kerajinan kloso tadi itu terkait dengan bagaimana belajar dengan memanfaatkan potensi alam. Silakan yang lain, Bu Pramita, kalau mau tulis di chat nanti saya pantau ya. Silakan kalau memang ada masih terkendala di audio, silakan tulis di chat. Yang bisa mengaktifkan mikrofon, monggo dipersilakan lagi. Masih ya, silakan Bu Ayu. Oke. Mohon menambahkan sedikit nggih. Menurut saya terkait dengan pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman, memang sebenarnya mungkin kegiatan penyesuaian ini sudah dilaksanakan dari zaman dahulu kala nggih, bahwasanya setiap beberapa tahun kemudian kurikulum berubah, yang itu tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak lain bukan juga terkait dengan perubahan zaman. Kalau yang perubahan zaman tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Devi nggih. Nah, mungkin di sini saya akan menambahkan terkait dengan kodrat alam. Ini misalkan dalam kegiatan pembelajaran itu
kita sesuaikan dengan kondisi alam yang ada pada saat itu juga. Misalkan seperti pada pandemi kemarin. Nah, pembelajaran yang awalnya terbiasa secara langsung, mau nggak mau kita juga harus mengikuti keadaan kondisi alam yang ada, bagaimana supaya kegiatan pembelajaran itu tetap bisa dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran lewat daring, kemudian melaksanakan pembelajaran lewat luring, tapi secara bergantian 5 orang atau 10 orang seperti itu. Jadi pentingnya kita sebagai guru juga menyesuaikan kegiatan pembelajaran itu yang sesuai dengan kondisi alam yang terjadi pada saat itu. Kemudian misalkan pada kegiatan pembelajaran prakarya, karena saya mengajar mata pelajaran prakarya, di situ ada materi atau bab itu pengolahan makanan, kemudian membuat kerajinan. Nah, di situ ada beberapa contoh pengolahan bahan makanan dari sayuran. Nah, untuk prakteknya ataupun untuk menyusun rancangannya ini saya bebaskan kepada siswa tersebut untuk memilih bahan-bahan apa saja yang tersedia di sekitar rumahnya. Gitu. Jadi saya tidak memaksa harus menggunakan bahan ini, meskipun contoh yang disampaikan di materi itu bahannya adalah misalkan sayur bayam itu. Jadi saya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau yang ada di rumahnya siswa tersebut, yang tersedia itu bahannya apa. Sama seperti halnya dengan kerajinan, meskipun materinya adalah kerajinan dari bahan lunak, ya seperti itu dikaitkan. Jadi bahan lunak apa saja yang ada di sekitar rumahnya itu yang bisa digunakan untuk membuat produk kerajinannya. Jadi tidak memaksa harus membuat bahan dari misalkan kriteria plastik atau yang lainnya. Ngoten Bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih. Luar biasa. Potensi alam yang digali untuk pembelajaran. Ada masih yang mau berkomentar terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Saya Bapak. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Kalau saya dari PAUD, menambahkan Bu Ayu, karena kemarin masa pandemi itu anak-anak cenderung belajar secara daring, dan sampai hingga sekarang anak-anak itu kebanyakan kalau belajar itu ataupun biasanya kalau orang tua sibuk ataupun ditinggal kerja ataupun pas waktu libur itu kebanyakan bermain menggunakan gadget Nah, kita sebagai pendidik TK biasanya kita mengarahkan dengan memakai bahan-bahan alam Bapak. Biasanya kita bermain dengan alam seperti itu. Kebanyakan kita alihkan membuat kreativitas atau bermain menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kita. Jadi untuk mengalihkan perhatian anak agar anak tersebut tidak selalu atau terpaut dengan gadget seperti itu untuk pembelajaran PAUD yang mana peralihan dari mode daring ke pembelajaran yang sekarang sudah berjalan normal, tetapi masih berdampak ke peserta didik. Sampai sekarang anak-anak itu masih masih kuat untuk bermain gadget seperti itu Bapak. Monggo Bu Dwi bila ada menambahkan yang sesama pendidik PAUD. Terima kasih dari saya Bapak. Terima kasih. Monggo yang bunda-bunda PAUD ini. Ini PAUD sudah diarahkan ke teknologi ini ya. Silakan Ibu. Sedikit menambahi karena saya juga dari PAUD. Kalau menurut saya ini pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Kalau yang zaman sekarang itu kan zaman IT itu yang dimaksud tadi ya Bu Devi, yang dampaknya banyak yang negatif. Mungkin segi positifnya begini, kalau di PAUD itu kalau dari kodrat alam, kalau di dekat sekolahan saya itu kan dekat sawah. Mungkin lebih mudah kita menjelaskan tentang sawah.
kalau kita mau menjelaskan kita berdiskusi tentang laut atau nelayan, pekerjaan nelayan itu bagaimana? Apakah kita harus ke Datang langsung ya Bu. laut, datang ke laut atau tidak? Nah, itu mungkin segi positifnya di situ dari zaman yang sekarang ini kita bisa mengarahkan anak kita menonton bersama-sama lewat YouTube atau video-video seperti itu, Bapak. Mungkin bisa menambahi sedikit saja, itu saja. Terima kasih. Oke, sudah sesuai di modul kemarin. Jadi memang ketika kemudian apa sih yang ada di lingkungan sekitar anak itu yang menjadi sebuah media bagi pembelajaran. Yang tidak ada mungkin kita akan kesulitan gitu yang disampaikan Bu Sagita tadi. Jadi realnya yang di sekitar itu apa? Jadi kalau bahasanya kemarin di sebuah tayangan penjelasan di kurikulum Merdeka itu bagaimana mengajarkan ekosistem laut sementara anak didiknya, muridnya berada di pegunungan. Jadi itu nanti kemudian jadi ini loh kodrat alamnya seperti ini. Masih ada yang mau menambahkan terkait kodrat alam dan kodrat zaman? Atau saya akan menghubungkan lagi dengan oke, baik Bu Pramita. Siap. Bu Pramita sudah menyampaikan terkait dengan kodrat alam. Bisa juga berkaitan dengan kemampuan kognitif, minat dan bakat pembelajaran. Disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Supaya pembelajaran lebih optimal. Kodrat zaman jadi yang terjadi saat ini itu apa, gitu kan? Sesuai dengan zamannya yang dimaksud. Yang disampaikan oleh ibu-ibu di depan tadi. Jadi KHD tidak kemudian lari dari keadaan zaman, tapi kemudian bagaimana zaman ini kita maknai sebagai sebuah pembelajaran, apa itu teknologinya, apa kemajuannya, atau modernisasinya misalnya. Terima kasih Bu. Di pertanyaan pemantik tadi yang sebelum sempat kita bahas, barangkali ibu-ibu ada yang mau mendiskusikan tentang menghamba pada anak. Apa sebenarnya itu? Dan mungkin kalau mungkin ada yang masih ditanyakan terkait dengan menghamba, ada istilah pendidikan itu menghamba pada anak. Ada yang monggo didiskusikan barangkali. Silakan. Mungkin saya, Bapak. Oke, Bu Epi, Bu Ani. Maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menghamba kepada anak, itu maksudnya pendidikannya berpusat kepada siswa. Jadi dari kurikulum ke-13 yang sebelumnya itu memang sudah melaksanakan pendidikan dengan berpusat kepada siswa. Jadi siswanya yang aktif dan gurunya hanya sebagai fasilitator, seperti itu. Nah, mungkin ini juga lebih dikembangkan lagi dalam kurikulum Merdeka saat ini. Jadi anak-anak bukan hanya sebagai pusat saja, tetapi berpusatnya bukan hanya dalam hal pendidikan, tetapi dalam hal perkembangan bakat dan minat mereka. Jadi jika siswa itu atau anak itu memiliki bakat dalam hal bernyanyi, bermusik, dan sebagainya seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu-ibu guru yang tadi sedang bercerita tentang murid-muridnya. Nah, itu kita mengembangkan bakat minat yang sudah mereka miliki. Jadi kita fokusnya adalah
kepada siswa sendiri, bukan punya program sendiri. Oh, anak-anak itu kalau sudah kelas 6 harusnya sudah fokus pada belajar, tidak ada pengembangan bakat seperti ekstrakurikuler dan lainnya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi yang namanya menghamba kepada siswa itu berarti kita berpusat kepada siswa. Jadi fokusnya kita adalah memang mengembangkan apa yang dimiliki oleh siswa, mungkin dari bakatnya atau minatnya atau dari kemampuan yang dimilikinya. Jadi kembali lagi seperti kodrat alam yang seperti yang dibahas kepada dari Ibu Paramita tadi, itu tadi sebenarnya seperti sepengetahuan saya, kodrat alam itu bukan hanya dari alam, tetapi alam itu dari diri kita sendiri. Jadi dari yang kita miliki itu bakatnya apa, minatnya apa, fisiknya, kemampuannya seperti apa. Jika memang dia fisiknya mampu dalam hal seperti olahraga atau seperti pekerjaan-pekerjaan yang berat, berarti kita fokuskan dia ke hal tersebut. Jadi kembali lagi menghamba kepada siswa tadi ya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mereka, terus kita kembangkan bersama-sama. Seperti itu Bapak, mungkin dari saya. Oke, Terima kasih. luar biasa Bu Ani, Bu Epi. Nggih. Ada yang lain terkait dengan menghamba, bagaimana Bapak Ibu memahami menghamba ini posisinya sang guru berada di mana, gitu kan? Barangkali ada yang mau ditambahkan. Tadi Ibu Ani sudah panjang lebar penjelasannya. Yang lain, Bu, monggo. Ingin menambahkan Bapak. Oke, silakan. Ya, seperti yang dibilang Bu Epi tadi ya, itu tentang menghamba kepada siswa. Jadi kita tidak boleh, kita hanya mengikuti siswa, bagaimana siswa inginnya belajar seperti apa dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Dan seperti yang dibilang KHD tentang trilogi pendidikan itu Bapak, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah itu trilogi pendidikan itu kita sebagai guru itu mencontohkan. Jadi ketika kita di depan, kita mungkin sebagai contoh, bukan kok kita memerintah seperti itu ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya kita seperti memotivasi, mendampingi mereka, mendampingi siswa-siswa kita untuk mereka bisa belajar dan bertumbuh secara mandiri. Seperti itu. Dan yang terakhir tentang Tutwuri Handayani, nah itu gimana ya? Jadi kita seperti di belakang ya. Jadi kita kayak mengawasi gitu nih. Jadi bagaimana dengan mereka agar mereka itu bisa gimana ya? Jadi kalau misalkan ada yang salah, jadi kita bisa membenarkan seperti itu. Jadi kita seperti itu menghamba kepada siswa. Jadi kita mengikuti bagaimana peserta didik atau siswa tersebut seperti apa inginnya yang bagaimana begitu. Oke. Baik, ada lagi terkait dengan menghamba. Di bahasa hamba itu kan diartikan posisi guru berada di bawahnya murid, bukan ya? Di menghamba itu tidak seperti itu. Barangkali ada yang lain yang bisa menjelaskan pendidikan menghamba pada anak. Itu memang ini salah satu dari filosofis KHD yang kita pelajari. Ada lagi, Bu? Mungkin sedikit menambahkan ya, Bapak. Ya, Bu Ayu. Teringat dengan apa yang disampaikan di video kemarin, kalau tidak salah dengar itu yang saya terima adalah jika kita ingin siswa kita itu berperilaku baik atau menghormati, berarti kita juga harus menghormati dia. Jadi hampir sama ngoten imbal balik. Jadi apa yang kita tak pantulkan itu juga akan yang dipantulkan siswa. Jadi misalkan kita ingin anak kita senang, berarti kita nggak boleh
sebagai guru tidak boleh memaksa, tidak boleh marah-marah kepada siswa. Mungkin harus perlu dengan tutur kata bahasa yang sesuai dan bisa dipahami oleh alam bawah sadarnya dia. Jadi dalam kondisi dia senang, dalam kondisi dia tidak tertekan, mungkin kita bisa menyampaikan dengan pemahaman atau bahasa-bahasa yang halus supaya si anak tersebut juga menerimanya dengan yang sama, sehingga apa yang dipantulkan nanti atau apa yang ditindak tingkah lakunya si anak tersebut itu juga sama seperti apa yang dipantulkan oleh bapak ibu gurunya, ngoten. Kemudian selain lagi dari yang disampaikan oleh beberapa Bu Devi atau yang lainnya tadi terkait dengan berpusat pada siswa, ya hampir sama seperti itu tadi. Jadi kita harus lebih mengutamakan kebutuhan siswa. Kan kalau di saat ini masih banyak nih Bapak, kalau di lingkungan sekolah itu seseorang guru yang menurut saya senior itu pokoknya harus menurut saya harus seperti ini ngoten nggih. Sedangkan itu mulai menurut saya mulai saat ini tuh harus diubah ngoten bahwasanya kita sebagai guru harus mengikuti bagaimana si siswa tersebut pengennya itu digimanain toh dengan cara yang bagaimana ngoten. Mungkin lebih dengan kata kita sebagai guru harus lebih bersikap friendly kepada anak didik kita ngoten. Oke, baik, luar biasa. Hilangkan kata harus, gitu ya. Katanya Bu Ayu tadi, harus seperti ini, gitu kan. Ada pengalaman menarik barangkali dari teman-teman bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan teman sejawat misalnya di lembaga masing-masing ketika masih ditemui hal-hal yang seperti itu. Nanti kita coba untuk karena jenengan nanti sebagai penggerak perubahan, maka tentu hal-hal yang seperti itu harus mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jika memang kemudian kita sudah tergerak, maka kita akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Kan? Ada lagi atau cukup? Baik, sesi kita tanya jawab cukup ibu-ibu. Jadi oke, monggo. Ada yang disampaikan Bu? Oke. Ini yang di chat Bu Pramita, nanti menghamba itu. Oke, baik. Oke. Luar biasa Bu Pramita. Jadi terkait dengan kepentingan. Kita akan kemudian mengidentifikasi apa sih kepentingan murid. Ini kembali lagi kemudian kebutuhan, gitu kan. Kebutuhan bagi murid-murid kita yang kemudian kita jadikan sebuah pijakan untuk bagaimana kita membina. Oke. Terima kasih Bu Pramita, luar biasa. Baik Ibu, jadi sesi kita di diskusi tanya jawab sudah selesai. Sebelum kita ke refleksi, saya akan menampilkan sedikit terkait dengan penguatan beberapa saja, jika mungkin tidak terlalu biar tidak terlalu lama, saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan penguatan materi kita di malam hari ini. Sudah kelihatan, Bu? Oh, kelihatan, Gi? Sudah. Oh, oke, saya Kelihatan, Bapak. di peta konsep kita di modul 1.1 terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Ini kalau dipetakan seperti ini semua sudah kita bicarakan tadi kayaknya ya. Jika memang nanti kemudian ada yang belum, maka saya tinggal memberikan penguatan bahwa memang
Ini diskusi kita terkait dengan mulai dari diri kemarin, kemudian dilanjutkan di eksplorasi konsep. Ada potret pendidikan zaman kolonial, tadi sudah saya baca. Jadi diskusi kita secara tertulis di LMS tadi sudah saya baca dan luar biasa. Saya mengapresiasi jawaban-jawaban dari Bapak itu dari Ibu-ibu terkait dengan bagaimana pendidikan di zaman kolonial sampai saat ini. Kemudian bagaimana terkait dengan yang di sebelah kiri, kodrat alam, kodrat zaman, tadi sudah kita bahas bagaimana kemudian kita mengimplementasikan pembelajaran dengan melihat apa sih yang ada di sekitar kita, potensi alam, atau bahkan apa yang sudah ada di diri murid-murid kita terkait dengan apa yang bisa kita kembangkan. Kerangka berpikir KHD di sini ada dasar-dasar pendidikan, ada metode Montessori, ada Froebel, dan taman anak. Ini kalau di garis bawahi adalah bagaimana pendidikan itu kemudian bisa dilakukan. Ini bagi ibu-ibu yang di usia PAUD dan TK, maka permainan gitu kan, masuk ke pembelajaran. Kalau Ibu sudah baca terkait dengan metode ini, Montessori, Froebel, dan taman anak. Kemudian sampai di sana dicontohkan secara real, mengapa sih kemudian guru-guru di tingkat PAUD atau TK itu kebanyakan ibu-ibu, tidak ada yang bapak gitu kan. Jadi itu terkait dengan apa sebenarnya kebutuhan anak di usia-usia itu. Kemudian di bagian bawah ada asas pendidikan. Ibu-ibu tentu tadi saya sudah baca di tulisan ibu-ibu ada perbedaan terkait dengan pendidikan dan pengajaran gitu ya. Jadi kalau pengajaran itu lebih ke bagaimana mentransfer pengetahuan, guru bagaimana kemudian membelajarkan anak terkait dengan materi-materi pelajaran itu di pengajaran. Pendidikan lebih dari itu, gitu kan. Jika dihubungkan dengan yang sebelah kiri di bagian atas ini ada budi pekerti, di wilayah pendidikan juga mencakup bagaimana kemudian kita guru-guru ini di ranah pendidikan itu ada yang namanya pendidikan karakter. Kalau Ki Hajar Dewantara memunculkan budi pekerti, di sana ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Itu ibu-ibu, jadi terkait dengan topik yang kita bicarakan malam hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi, mohon maaf ya, seharusnya jam 8 selesai, tapi tadi kita masuknya agak molor, jadi lebih jam 8 malam lebih kita baru bisa nanti akhiri. Masih ada satu sesi lagi di refleksi dan umpan balik. Ada yang bisa akses ini, kelihatan nggih? Barcode atau linknya coba saya kirim ke grup. Jangan silakan tulis. Kita masuk di sesi refleksi kegiatan kita malam hari ini. Refleksinya silakan ditulis di padet yang akan saya kirimkan di grup. Sudah saya kirim di grup, silakan dilihat, bisa ngisi pakai HP monggo atau pakai laptop juga bisa. Jadi seperti ini tampilannya. Bagi yang belum
pernah menggunakan padlet, ini ada tombol plus di sini, ada tombol plus, ada simbol plus di sini, ibu-ibu bisa tekan, bisa klik, kemudian di atas ini tolong ditulis nama, gitu. Nama Bapak Ibu, ya, misalnya nama saya gitu. Nah, kemudian bawah ini di area bawah ini untuk teks apa yang ibu-ibu tulis. Pertama, tulislah apa yang ibu-ibu dapat hari ini. Tulisannya boleh singkat atau panjang lebar terserah. Yang penting uraikan apa yang ibu dapat hari ini menurut ibu yang misalnya kemarin-kemarin belum dapat dan malam ini dapat, ya. Kemudian yang kedua, apa yang ibu rasakan di malam hari ini terkait dengan perasaan, dan yang ketiga adalah apa yang akan ibu lakukan untuk menebalkan, meneguhkan terkait dengan filosofis pendidikan menurut KHD. Apa yang jenengan akan lakukan, tindakan apa yang memang ini harus saya lakukan karena saya sudah paham terkait dengan kerangka berpikir KHD di filosofis pendidikan ini, maka saya akan melakukan seperti ini. Oke, itu ditulis di area ini, di bawah ini. Bagi yang kesulitan bisa tanya, monggo. Seperti itu cara kerjanya. Ini harus sudah ada yang mulai nulis. Ya, monggo. Kemungkinan itu ada 1-2 yang sudah masuk, nanti bisa kita komentari, dan yang lain tetap mengisi ini, ya. Setelah selesai ngisi, di kanan atas ini ada publikasikan. Jadi ibu bisa tekan di area tombol publikasikan sehingga nanti bisa terkirim ke sini di area ini. Saya akan tunggu 1-2 yang masuk dulu. Bisa langsung diakses di HP, ya, Bapak. Bisa itu, bisa langsung ngetik di HP juga.
mungkin singkat-singkat aja nggak apa-apa. Jadi apa yang sudah dapat Ibu dapat hari ini, misalnya apa poin-poin apa itu bisa. Kemudian ya ini sudah ada yang masuk. Kemudian apa perasaan Ibu terkait dengan sesi kita di malam hari ini dan apa yang akan Ibu teguhkan. Dari Bu Esti, yang saya dapat hari ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya, sehingga saya lebih memahami tentang filosofi pengajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga saya merasa terinspirasi. Baik, yang akan dilakukan adalah mencoba menerapkan dari Bu Ayu. Yang saya dapat hari ini adalah berbagai pemahaman terkait dengan filosofi pembelajaran KAD, perasaan senang dan bersyukur, dan yang akan dilakukan adalah rencana pembelajaran sesuai dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, sudah ada 2 yang masuk. Baik Bapak Ibu, baik Ibu-ibu, untuk refleksi ini tetap jenengan nanti tulis, meskipun misalnya room ini sudah saya tutup, jenengan tetap tulis dan jenengan kirim, karena nanti sebagai dokumentasi bahwa apa yang sudah kita lakukan di malam hari ini. Gitu. Baik, 5 menit ke depan saya akan buat sesi penutupan di ruang diskusi virtual di malam hari ini. Ibu-ibu yang luar biasa, mulai dari sesi awal tentang refleksi kritis, kemudian kita diskusi tanya jawab terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi bersama-sama. Saya kemudian bisa menyimpulkan bahwa apa yang Ibu-ibu sudah pelajari di modul 1.1 di LMS sudah Ibu dapatkan ilmu itu, dan kemudian nanti lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi, Ibu-ibu akan diberikan materi ini oleh instruktur. Nanti kita akan tunggu di sesi elaborasi. Jadi instruktur akan kembali kemudian menegaskan terkait dengan modul 1.1. Kemudian sebelum sesi ini kita tutup, saya juga perlu menyampaikan Ibu-ibu terkait dengan LMS, jika memang masih ada yang terkendala, nanti bisa menghubungi langsung ke saya. Nanti akan saya teruskan ke bagian admin. Atau Ibu-ibu, tadi sempat saya cek karena kemarin ada share dari admin untuk laporan LMS yang memang terkendala, dan yang tidak terkendala itu harus ngisi kemarin karena sebagai laporan. Jadi yang terkendala apa, yang tidak terkendala siapa, kalau terkendala apa kendalanya dilaporkan. Tadi sudah ngisi semua, gitu. Alhamdulillah. Karena saya sempat diingatkan kembali oleh admin BPGP bahwa ada teman-teman yang memang belum mengisi laporan itu dan memang harus mengisi. Itu. Selanjutnya, Ibu, besok itu ada ruang kolaborasi sesi 1. Dan kalau nggak salah di tanggal 24 itu ada ruang kolaborasi sesi 2. Saya mengingatkan, besok itu saya rencana awal menjadwalkan siang hari. Saya sih pengennya
ya biar tidak monoton, misalnya malam-malam terus, tidak. Tadi ada yang menyatakan begitu. Apa misalnya selalu malam toh Pak gitu? Saya bilang tidak, bisa siang. Siang itu berarti antara jam 1, jam 2 begitu, tergantung nanti sampai berapa JB, atau sore. Kalau sore berarti setelah jam 3 begitu. Kalau malam berarti seperti tadi. Besok itu rencananya hari Jumat itu ruang kolaborasi 1 itu sekitar jam 1 atau setengah 2. Nanti kita umumkan besok itu. Untuk persiapan ini barangkali ada masukan monggo terkait dengan ruang kolaborasi, atau barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada nggih? Cukup Ibu. Yang terkendala perangkat masih pada kesempatan Bu Pranita untuk memperbaiki. Besok silakan dicari-cari apa kendalanya, karena memang kita harus menggunakan perangkat itu secara maksimal, gitu kan, secara maksimal. Itu. Dan untuk ruang kolaborasi 1 itu memang besok kita akan pembagian kelompok dan berdiskusi di kelompok, sehingga nanti kita siapkan ada breakout room-nya ada, karena kita satu kelas kan ada 2 kelompok ya, kelompok A dan B. Nanti berarti kelompok A masuk di ruang sendiri, kelompok B masuk di ruang sendiri. Diskusinya besok kita sampaikan, diskusi terkait dengan apa, dan karena diskusi itu harus ada produknya, maka Ibu juga menyiapkan seperti itu. Itu terkait dengan pengumuman di sesi penutupan ini. Untuk persiapan selanjutnya, barangkali sebelum saya tutup ada yang ditanyakan, silakan, mau monggo tanya apa terkait dengan program kita ke depan. Silakan, saya beri waktu 1 menit. Ini masih ada. Silakan Bu. Maaf Bapak, ini tanya. Ya. Misal loh nggih ini, misal. Iya. Seumpama pas apa itu ada jadwal rukol atau ada jadwal virtual seperti ini. Misalnya kita pas ada acara yang bersamaan sama dinas, maksudnya gitu ya. Terus ini untuk solusinya bagaimana nggih? Apakah kita bisa off cam atau gimana, ngaten loh. Mungkin ini yang berkepentingan bersamaan kan, mungkin dinas yang di luar atau yang bagaimana, ngaten itu loh Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk kepentingan itu nanti kita carikan solusi, kita berikan solusi. Maaf Ibu, saya stop dulu ya rekamannya ya, saya jadi biar nanti kita bisa lebih enak. Izin untuk stop rekaman dulu.